Di ruang VIP Rumah Sakit X, terdapat 18 bed dengan pembagian kerja tim 1 9 bed dan tim 2 juga 9 bed. Namun, pada beberapa hari ini, tim 1 yang mendapat 9 bed penuh dengan tidak terlalu banyak program. Dan tim 2 yang juga mendapat 9 bed penuh dan full program tindakan. Pada hari ini, terdapat 4 perawat jaga dengan 2 katim dari setiap tim dan masing-masing 2 perawat pelaksana. Tugas hari ini untuk tim 1 ada tidak terlalu banyak program, yakni tidak ada perawatan luka, 2 pengambilan sampel darah laboratorium, 1 program operasi, dan semua pasien pada tim 1 dengan minimal care. Sedangkan tim 2 yang banyak program, yakni 6 program perawatan luka, 9 pengambilan darah, 3 program operasi, dan program ronsen radiologi. Dan semua pasien membutuhkan total care oleh perawat. Setelah selesai conference dan operan pagi, semua perawat segera melakukan tugasnya. Katim 2 yang diperankan oleh Maldina menyuruh perawat A, yaitu Ainia, dan B, yaitu Ari, untuk menyelesaikan semua program hari ini. Suasana di tim 2. DAN, kamar 201, 203, 204, 205, 207, dan 205 diganti balut ya. Sekalian untuk pasang infus kamar 202. Nggih, Bu. Ari, kamu ambil sampel dari semua pasien untuk cek rutin. Dan nanti setelah selesai kirim ke laboratorium. Setelah tadi di kamar 202 dipasang infus, itu pasien program operasi dipuasakan ya. Dan kamar 203 dan 206 juga program operasi tunggu temanmu yang satu selesai. Selesai menyelesaikan tugas yang sudah saya kasih tadi. Terus nanti kalau udah siap operasi kirim ya teman-temanmu. Siap, Bu. Segeralah kedua perawat tim 2 melaksanakan tugas. Di sisi lain, pada tim 1 melaksanakan tugas dengan bersama-sama dan saling tolong-menolong. Kerjasama di tim 1 terjalin baik oleh Katim 1, yaitu Ica, melaksanakan tugas dengan dibantu oleh 2 perawat pelaksana, yakni perawat C yang diperankan oleh Ella dan perawat D, yaitu Novia. Ella, minta tolong ya, nanti kamu sama Novia antar ke ruang operasi ya, karena jadwal jam 10 pasien kamar 211. Pasien sudah malam tadi. Siap, laksanakan, Bu. Kemudian perawat D, yaitu Ella, dan perawat D, Novia, berjalan menghampiri pasien kamar 211 dan mengantar ke ruang operasi. Dan program ambil darah dilakukan oleh Katim 1, Ica sendiri. Dari hari demi hari terus berlalu, pasien silih berganti. Namun tak disangka, semua pasien yang masuk tim 2 berkondisi hampir sama seperti sebelumnya. Dengan total care dan banyak sekali program yang harus dilakukan. Semua beban kerja sangat dirasakan oleh tim 2 dan perawat dari tim 2 merasakan kurangnya kerjasama antar Katim 2, yaitu Maldina dengan perawat pelaksana dalam timnya. Pada suatu hari, suasana yang melelahkan, perawat A, Ainia, sedang duduk di nurse station dengan niat hati untuk beristirahat sebentar, karena waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Perawat A, Ainia, lelah sekali, banyak sekali pekerjaan hari ini yang dia kerjakan hanya berdua dengan perawat B, Ari saja. Kemudian perawat C, yaitu Ella, yang duduk tak jauh dari perawat A, Ainia, datang menghampiri perawat A, Ainia. Makan siang yuk, lapar nih. Kamu juga kan?
Yuk, tapi bentaran, aku izin sama perawat Maldina dulu ya. Tak disangka, Katim 2, yaitu Maldina, sudah mendengar percakapan antara perawat A, Ainia, dan perawat C, Ella, sedari tadi. Tuh, pasien udah selesai semua programnya. Enak bener udah makan siang aja. Ibu ini juga belum makan, malah kamu makan duluan. Kalau udah selesai semua, tuh baru makan. Perawat A, Ainia, dengan langkah gontai dan sedikit terkejut mendengar bentakan dari Katim 2, Maldina, merasa sangat sakit hati. Banyak sekali rasa ingin marah dan membalas perkataan Katim 2 Maldina tersebut. Akhir-akhir ini memang banyak perawat dari tim 2 sudah ingin keluar saja, tidak betah karena sifat dari Katim 2 tersebut, terutama perawat Ainia dan perawat Ari, karena sudah muak dan jengkel dalam hatinya yang tak bisa diungkapkan. Lama-kelamaan, Bu Maldina terus berlaku seperti itu, namun semakin menekan kerja perawat pelaksana dari tim 2 itu. Akhirnya, Lah, kamu tahu nggak, aku itu sebel dan jengkel banget sama Bu Maldina. Kerjaannya cuma merintah, program banyak, nggak mau tangganya kotor. Nggak pernah bantuin, kerjanya cuma marah-marah kalau ada yang nggak benar. Ini di hati rasanya sakit banget ditekan seperti itu. Bu Maldina nggak mau dengerin kita dan bertindak semena-mena. Apa aku resign aja ya? Aku bisa stres kerja di sini dengan beban kerja yang seberat ini. Sabar ya, En. Menurut perawat A, Ainia, dari perawat C, Ella tak cukup menenangkannya, malah semakin membuat perawat A, Ainia stres. Pada akhir shift hari ini, ternyata perawat C, Ella, memberitahukan kepada Katim 1, Ica, semua curhatan perawat A, Ain mengenai Katim 2, Maldina, dan Katim 1, Ica menceritakan kepada kepala ruang yang diperankan oleh Tias yang menjabat di sana. Kemudian hari selanjutnya, Bu Maldina nanti menemui saya di ruangan saya ya. Baik, ada apa ya? Ya nanti ke ruangan saya dulu, kalau semua sudah selesai ada yang perlu saya bicarakan. Baik. perbincangan antara kepala ruang dan Katim 2, Maldina cukup serius karena kepala ruang memberikan peringatan 1 kepada Katim 2, Maldina mengenai tindakannya selama ini. Namun Katim 2, Maldina mengelak bahwa dia tidak melakukan hal negatif yang dibicarakan itu. Kemudian, pelaporan kepada kepala ruang diketahui Katim 2 Maldina bahwa perawat A, Ainia lah yang menceritakan kepada perawat C, Ella, dan mengakibatkan Katim 1, Ica melaporkan kepada kepala ruang. Mendapat berita tersebut, Katim 2, Maldina tidak merubah sikapnya, ternyata malah sebaliknya. Oh, kamu yang lapor ke Bu Tias. Kalau tidak suka bilang langsung ke saya. Jangan asal begitu. Perawat A, Ainia semakin berkecil hati dan tidak mampu menjawab karena merasa masih baru bekerja di tempat itu. Tapi sudah terjadi seperti ini. Perawat A, Ain semakin stres dan tertekan setiap hari dengan perlakuan Katim 2 Maldina terhadapnya. Tanpa disadari, ternyata semenjak laporan yang diterima kepala ruang, tempo hari menjadikan kepala ruang lebih mengawasi perawat-perawat yang ada di ruangannya. Dan akhirnya,
Benar tentang tekanan yang dirasakan perawat A, Ainia itu tetap ada dan semakin membesar. Oleh karena itu, setelah seminggu pasca diberikannya peringatan 1 kepada Kating 2, Malvina, kepala ruang memanggil kedua Kating dan mengajak berunding tentang semua hal yang terjadi dan memecahkan masalah yang ada. Dengan memberikan waktu kepada kedua Kating untuk mengekspresikan apa yang menjadi masalah, dan kepala ruang memberikan pengertian dan mengamanahi kedua Kating, khususnya Kating 2, Malvina agar mengubah perilakunya terhadap anggota tim, membagi rata semua beban kerja yang dimiliki setiap tim, bekerja sama dan lebih bijaksana dalam melakukan tugasnya. Dan untuk Kating 1, Ica agar dapat membantu bila pekerjaan timnya sudah selesai. Kemudian di hari berikutnya, Kating 2, Malvina lebih bijaksana dalam melaksanakan tugas dan lebih bekerja sama dengan perawat-perawat pelaksananya. Keadaan itu terus membaik dan perawat A, Ain pun mulai pulih dari tekan-tekanan yang dirasakannya kemarin. Dan akhirnya kedua Kating bisa bekerja sama dan bijaksana dalam semua hal itu, suatu upaya pencegahan psikososial yang dihadapi perawat di dalam pekerjaannya.